SUV EV di Indonesia semakin banyak nih Sobat Setir. Ini dia MG S5 EV. Ayo kita bahas, let's go! Jangan sampai lupa, selama periode Gias, Asus dan aku bakal kasih ke teman-teman cashback Astra Pay sebesar Rp1.000.000, rate mulai dari 0,5% per bulan, dan pencairan maksimal 1 hari kerja saja. Wih, mantep banget. Halo Sobat Setir, di ajang Gias 2025 ini MG kembali membawa line up terbarunya yaitu MG S5 nih. Ini merupakan full EV dari SUV MG sendiri Sobat Setir, dan bisa kita lihat dari overall desainnya. Sangat kelihatan mobil EV sekali ya di sini karena dia memang clean look, semuanya serba tertutup Sobat Setir. Dan mukanya gue notice itu mirip banget sama MG4 EV Sobat Setir. Kalau MG4 EV itu versi yang lebih sedan, nah tapi ini versi SUV-nya Sobat Setir. Nah bedanya itu ada di bagian headlamp-nya tentunya. Headlamp-nya ada di bagian bawah sini, dia juga udah full LED, jadi udah terang banget. Dan di atas sini ada DRL dan sen dengan desain yang tipis kayak gini Sobat Setir. Jadi manis banget nih untuk mukanya dari MG S5 ini nih. Kita bisa lihat juga grillnya di sini juga tertutup karena dia memang sebuah mobil EV tentunya. Di sini ada kameranya juga, dan tentunya di bagian bawah, bumper bawahnya itu berlubang untuk pendingin motor listriknya sendiri nih Sobat Setir. Keren banget ya. Di bawah sini juga udah ada sentuhan-sentuhan dok hitam kayak gini untuk mempermanis dari desainnya juga. Dan nggak lupa di bagian sini di bawah headlampnya itu ada bolongan-bolongan gitu untuk keaerodinamisan dari sebuah mobil Sobat Setir. Keren banget ya. Sekarang kita lihat desain sampingnya. Let's go. Nah, sekarang kita di bagian sampingnya dari MG S5 ini, kita lihat dulu dari kaki-kakinya ya Sobat Setir. Di sini dia menggunakan ban Bridgestone dengan ukuran di 225/55 ring 18 di sini nih. Nah, di sini velgnya juga cakep banget. Seperti mobil EV pada umumnya, dia tuh velgnya tertutup kayak gini ya Sobat Setir. Di sini juga dia memiliki warna campuran di black glossy kayak gini dan silver glossy kayak gini nih. Nice banget, manis banget untuk velgnya sendiri. Kita ke belakang lagi, di sini dia juga sudah dilengkapi dengan kamera 360 tentunya. Jadi di spionnya udah ada kamera di sini Sobat Setir. Dan di sini memiliki lekukan-lekukan tajam kayak gini ya, karena memang ini untuk jalur angin nih. Dan nggak lupa di sini juga sudah disematkan roof rail kayak gini. Jadi menambah efek crossover dari SUV ini tentunya. Keren banget ya. Dan MG S5 ini memiliki panjang di 4.476 mm, lebarnya ada di 1.849 mm, tingginya ada di 1.621 mm, wheelbase-nya ada di 2.730 mm, dan untuk ground clearance-nya ada di 139 mm. Lalu sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Let's go. Nah, sekarang kita di bagian belakangnya MG S5 nih Sobat Setir. Nah, bisa kita lihat yaitu desainnya tajam-tajam ya kalau di bagian belakangnya itu. Di sini ada spoiler gitu, dan di sini juga disematkan Hemon stop lamp, manis sekali tentunya. Di sini ada rear defogger, ada rear wiper juga tentunya. Di sini kayak ada ala-ala ducktail gitu ya. Di sini tajam kayak gitu Sobat Setir. Dan di sini ada lampunya nih yang dari samping ke tengah sampai ke samping lagi itu menyatu. Jadi pas dinyalain dia tuh nyala kayak gini nih. Keren banget ya kalau malam-malam. Di tengah-tengah sini juga ada logo MG-nya. Menurut gue logo MG yang manis banget sih di tengah-tengah sini di antara lampu-lampu. Lalu di bawah juga nggak lupa ada kamera juga. Ada beberapa sensor parkir juga di sini, dan masih senada kayak yang di depan. Di bagian bumper bawah yang bagian belakang ini juga udah ada black dove kayak gini nih Sobat Setir. Jadi mempermanis dari desainnya juga. Jadi nggak boring ya, nggak cuma one tone sama bodinya sendiri gitu. Nah, sekarang kita lihat yuk untuk bagian dapur pacunya. Let's go. Untuk dapur pacunya, untuk pasar Indonesia memang belum ada officially spesifikasi nih Sobat Setir. Cuman sekarang gue bakal kasih tau kalian spek dari UK-nya sendiri, karena ini memang unit dari UK ya Sobat Setir. Nah, untuk yang di spek UK-nya dia itu ada 3 varian ya Sobat Setir. Yang pertama itu ada standar range. Di situ dia memiliki tenaga di 125 kW dan torsinya ada di 250 Nm Sobat Setir. Dan untuk yang long range dia itu ada di 170 kW dan torsinya ada di 350 Nm. Dan untuk kapasitas baterainya di standar range dia itu memiliki kapasitas di 49 kWh dan range-nya ada di 340 km Sobat Setir. Nah, untuk yang long range-nya sendiri dia itu memiliki kapasitas baterai di 64 kWh dan range-nya ada di 480 km nih Sobat Setir. Dan satu lagi itu yang varian Trophy, itu sama aja untuk spesifikasi mesin dan baterainya sama dengan long range, cuman perbedaannya di bagian features-nya Sobat Setir. Dia memiliki features yang lebih lengkap dan lebih canggih lagi nih. Keren banget ya. Sekarang kita lihat bagian dalam yuk. Let's go. Nah, untuk di row keduanya MG S5
EV ini Sobat Setir, menurut gue posisi duduknya lumayan nyaman ya, meskipun dia nggak bisa di recline di sini, tapi dia tuh lumayan rebah untuk rebahnya di sini, dan dia itu kalau posisi duduknya tuh agak masuk ke dalam kayak gini Sobat Setir, jadi kita tuh langsung masuk kayak gini duduknya, jadi nyaman banget untuk lumbarnya juga di sini nih. Dan untuk legroomnya di sini gue dapat sekitar 13 jari Sobat Setir, dan untuk headroomnya gue dapat sekitar ada di 15 jari, yang dimana tinggi gue cuman 158 cm sih. Cuman menurut gue di sini masih cocok banget, enak banget, meskipun ada orang yang lebih tinggi dari gue nih Sobat Setir. Di sini desainnya juga flat floor kayak gini aja, jadi untuk spaciousnya nggak usah ditanya lagi, super nyaman banget di sini. Di sini ya juga udah ada soft touch kayak gini nih Sobat Setir, nice banget tentunya. Tentunya nggak lupa ada cup holder juga untuk kepraktisan. Di sini ada pocket juga Sobat Setir, nice banget ya. Di sini juga nggak lupa di konsol tengahnya ada kisi-kisi AC di sini, jadi kita bisa atur arah sumber AC-nya Sobat Setir. Ada Type C juga di sini, jadi kita bisa ngecas deh untuk penumpang belakang, nice banget ya. Nggak lupa juga di bagian joknya punya armrest kayak gini Sobat Setir dengan 2 cup holder juga tentunya. Di sini ada frame black glossy-nya juga untuk mempermanis desain armrestnya sendiri ya Sobat Setir. Dia juga punya 3 headrest adjustable karena memang untuk kapasitasnya 3 orang di sini, dan 3 seatbelt dengan 3 titik ya Sobat Setir. Nice banget untuk bagian belakangnya, super praktis dan nyaman. Sekarang kita lihat bagian depannya, let's go. Nah sekarang gue udah di bagian depan dari MG S5 Sobat Setir. Dari overall look dashboardnya di sini dia clean look kayak gitu. Tapi meskipun dia clean look, gue suka banget dia masih ada beberapa tombol di sini untuk shortcut Sobat Setir. Jadi membantu banget ya. Di sini juga ada knob putarnya untuk volume, di sini juga untuk AC-nya juga bisa on off AC-nya juga. Nice banget. Untuk pengaturan suhu juga masih tombol kayak gini Sobat Setir, bisa kita tarik-tarik aja kayak gini, keren banget, gue suka banget. Di sini juga untuk pengaturan arah sembur AC di bagian depan tuh lucu banget Sobat Setir. Jadi dia kayak tipis gitu di bagian atasnya. Kita bisa atur-atur sendiri. Lucu banget. Terus di sini ada black glossy-nya juga gini nih. Jadi manis banget untuk desain dari dashboardnya sendiri. Di sini ada 2 cup holder juga Sobat Setir untuk kepraktisan tentunya. Di sini juga ada tempat HP. Kayak kalau kita taruh kayak fit perfectly banget ya untuk ukurannya di sini. Di sini juga untuk transmisinya dia itu desainnya knob putar kayak gini Sobat Setir. Kita bisa langsung putar-putar aja dan P-nya dipencet Sobat Setir, nice banget. Lalu di belakang sini juga udah ada konsol tengah dengan box yang lumayan gede, lumayan dalam banget di sini, nice banget. Dan di dalamnya juga ada charger Type C lagi Sobat Setir. Jadi untuk kepraktisan udah nggak usah diragukan lagi untuk mobil EV satu ini. Nah ngomong-ngomong soal kepraktisan tadi, selain di belakang dan di depan ini juga banyak, ternyata ada storage lagi nih Sobat Setir di bawah sini. Ini bisa taruh tas gitu ya, gede banget juga, kayak storage terbuka kayak gitu Sobat Setir, nice banget. Gak lupa juga di sini ada layar gede, ukurannya ada di 12,8 Sobat Setir. Untuk pengaturannya juga sudah lengkap banget di sini. Untuk konektivitasnya udah bisa Apple CarPlay dan Android Auto tentunya. Kita bisa lihat kamera 360 dari sini. Pokoknya udah dengan segala fitur canggihnya juga di sini ya, bisa lihat baterainya, bisa lihat kita tinggal berapa kilometernya juga Sobat Setir, nice banget. Kita juga mengatur semua ADAS-nya dari head unit ini ya Sobat Setir. Jadi semua udah lengkap banget, bisa kalian klik-klik aja dari sini. Nah di sini dia juga punya MID Sobat Setir, semuanya udah full LED juga di sini. Enak banget ngelihatnya karena dia memang langsung direct ke si drivernya juga, jadi nggak silo-silo juga karena sinar-sinar gitu Sobat Setir. Nice banget. Di sini juga nggak kecil-kecil banget, cukup gede ya, jadi enak banget untuk ngelihatnya. Di sini untuk setirnya juga sudah tilt dan teleskopik Sobat Setir, jadi kalian bisa ngatur sesuai posisi duduk kenyamanan kalian tentunya. Nggak lupa di bagian setirnya di sini ada sensor untuk mata, jadi kalau kalian ngantuk, kalian meleng, di sini mobilnya bisa ngedetect kalian dan nge-warning kalian nih, biar kalian lebih konsen lagi untuk nyetirnya. Nice banget ya. Dan setirnya juga mirip-mirip sama MG4 EV Sobat Setir. Bentuknya kayak gini, nice banget bentuknya, enak digenggam kayak gini ya tentunya. Dan untuk pengaturan duduknya di sini semuanya juga sudah elektrik, jadi enak deh untuk maju mundurnya, naik turunnya, recliningnya juga Sobat Setir. Keren banget pokoknya. Oke, segitu dulu review dari gue tentang MG S5 EV ini. Mobil ini cocok banget nih buat kalian yang lagi nyari SUV EV tentunya, dan makin banyak ya pesaingnya di Indonesia. Jadi kita tinggal tunggu aja tanggal mainnya dari MG Indonesia, kapan mobil ini akan officially dijual dan di launching nih Sobat Setir. Oke, jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kami di @sirkanan_official. Gue Yola, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. Ada MG S5. Ayo.